Halo teman-teman, jadi ini adalah video pertama di mana kita akan membahas tentang OBS ya teman-teman ya. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan sebagai pengantar saja tentang aplikasi OBS ya. Jadi sebenarnya OBS itu apa sih? Ya, ini yang harus teman-teman ketahui. OBS ini adalah aplikasi atau software yang berbasis desktop tentunya. Jadi teman-teman hanya bisa menjalankannya menggunakan laptop atau PC ya. Dan untuk lebih detailnya teman-teman dapat mengunjungi website officialnya yaitu obsproject.com seperti ini ya. Jadi teman-teman silahkan kunjungi di official websitenya dan nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, berdasarkan halaman website dari OBS Studio atau OBS Project ini, teman-teman dapat menjalankan software ini di tiga sistem operasi ya. Yang pertama ada Windows, kemudian yang kedua ada macOS, kemudian yang terakhir ada Linux ya. Jadi penggunaan OBS ini cukup maksimal di ketiga sistem operasi ini sehingga OBS ini cukup terkenal ya di mana-mana. Jadi banyak yang menggunakan seperti untuk live streaming, kemudian record, kemudian membuat video tutorial dan lain sebagainya ya, sangat mudah. Dan tentunya juga untuk aktivitas broadcasting seperti mungkin webinar, kemudian live streaming di YouTube, kemudian live streaming webinar yang diteruskan ke YouTube atau Instagram itu sangat bisa dengan menggunakan OBS ini. Nah, lebih lanjut tentang OBS, sebenarnya OBS itu apa sih? OBS itu ada singkatannya ya teman-teman ya. Jadi OBS itu adalah Open Broadcaster Software. Ini dapat teman-teman lihat. Jadi sesuai dengan namanya Open Broadcaster Software, aplikasi ini bersifat open source ya teman-teman. Jadi siapapun dapat menggunakannya dan dapat mengembangkannya. Nah, OBS ini free atau berbayar sih? Nah, OBS ini bersifat free ya teman-teman, seperti namanya open. Jadi dia open source, jadi siapapun dapat menggunakannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apabila nanti sedang recording atau melangsungkan live streaming dan aktivitas lainnya dengan menggunakan OBS ini, tidak akan ada watermark ya teman-teman. Jadi semua hasilnya adalah original, jadi tidak ada watermark yang mungkin merusak tampilan view dari karya teman-teman seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai mengenal tentang OBS, silahkan mulai di-download. Baik itu Anda menggunakan Windows sistem operasi, kemudian macOS atau Linux, silahkan diklik sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Seperti itu ya. Nah, kita coba lihat lebih jauh tentang OBS ini sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di websitenya, dia menampilkan satu halaman utama ya dari halaman OBS itu sendiri ketika dibuka. Jadi di sini teman-teman dapat lihat ini adalah tampilan OBS dalam mode ini ya, live view ya. Jadi tidak ada preview kemudian di send ke display seperti itu. Jadi ada dua display sebenarnya di OBS teman-teman. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini, di mana di dalam halaman pertama ini terdapat beberapa menu di atasnya, yaitu File, Edit, View, Profile, Scene Collections, kemudian Tools, dan Help. Kemudian ada beberapa blok di bawahnya ya, ada Scene, kemudian Source, kemudian Audio Mixer, kemudian Scene Transitions dengan dan kemudian yang paling kanan itu ada Control seperti itu. Nah, kurang lebih ini yang akan sering teman-teman jumpai ya teman di OBS di halaman utamanya. Kemudian OBS ini dapat berintegrasi dengan beberapa aplikasi sih, dapat dikolaboratorkan dengan beberapa aplikasi sih. Jadi dia dapat dijalankan dengan langsung ke YouTube atau ke Twitch atau Facebook atau Instagram dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya sangat banyak, tetapi perlu teman-teman ingat, kemarin saya coba untuk live streaming itu ke Instagram, dia membutuhkan aplikasi tambahan ya teman-teman untuk menyambungkannya, sehingga OBS ini tidak bisa langsung connect seperti itu. Jadi kita perlu bantuan beberapa aplikasi. Walaupun memang ada sebenarnya cara yang lain, tapi belum pernah saya coba.
Sejauh ini yang saya sudah coba adalah live streaming ke YouTube, kemudian live streaming ke Instagram, dan itu sangat bisa dan hasilnya sangat memuaskan, sangat bagus teman-teman. Jadi baik itu transisi, gambar yang ditampilkan, itu sangat bagus seperti itu. Kemudian fitur-fiturnya nih, fiturnya apa aja? Sebenarnya fiturnya sangat banyak teman-teman, mulai dari audio mixer, kemudian menampilkan berbagai scene. Ini scene maksudnya adegan-adegan yang ditampilkan di setiap scene ya teman-teman. Jadi bisa memilih tiap transisi itu apa sih yang ditayangkan, itu bisa, sangat bisa. Kemudian mengatur video ya. Jadi video itu bisa diatur teman-teman di OBS. Jadi akan berapa display kamera ya di dalam satu scene, itu sangat bisa kita atur. Sejauh ini yang saya coba, kalau misalkan tanpa bantuan video switcher, itu satu PC atau satu laptop itu hanya kuat mengangkat 2 webcam yang aktif secara bersamaan, seperti itu. Kemudian apalagi ya, OBS itu terlengkapi dengan adanya forum tim pengembang OBS. Jadi dia ada forumnya, di mana di forum itu teman-teman dapat mendownload berbagai add-on yang dapat diterapkan di OBS. Jadi contohnya menggunakan third lower, jadi seperti kayak title dan lain-lain itu dapat diterapkan teman-teman, seperti itu. Nah itu teman-teman bisa temukan di forum nanti ya, di forum ini. Jadi teman-teman bisa download berbagai add-on yang dapat diterapkan di OBS, seperti itu. Mungkin background eraser itu sangat bisa teman-teman gunakan sebenarnya di OBS. Nah, kurang lebih itu dulu untuk video pertama ini. Semoga teman-teman mulai terbayangkan bagaimana menggunakan OBS ini nantinya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.